Di video ini kita akan bahas mengenai fungsi rank atau rank EQ pada Microsoft Excel. Fungsi ini digunakan untuk mencari atau menentukan peringkat berdasarkan nilai tertinggi yang ada dalam rank di Excel. Nah, misalnya dalam contoh tabel ini, kita akan menentukan ya, dari kelima siswa ini, yang manakah siswa dapat peringkat pertama. Ya, tentu berdasarkan nilai yang diperoleh, yaitu ada 95, 92, 90, 89, dan 87. Dan ada dua fungsi yang akan kita coba di sini, yaitu fungsi rank dan rank EQ. Nah, untuk fungsi rank ini akan saya contohkan di sel E5 ya di sini. Ketik sama dengan, kemudian fungsi rank. Nah, setelah mengetik fungsi rank, nah di sini khusus untuk fungsi rank ya. Mungkin teman-teman di sini bisa melihat bahwa di sebelah kiri dari fungsi ini ya, khusus rank, itu ada tanda seru. Nah, ini artinya fungsi ini ya sudah mengalami update terbaru. Jadi mungkin jika teman-teman masih menggunakan Office 2007 ke bawah, ya mungkin tanda seru ini tidak ada pada fungsi rank. Nah, tapi jika teman-teman menggunakan Office 2010 ke atas, maka fungsi rank ini ya akan ada tanda seru di sebelahnya. Nah, itu artinya fungsi ini sudah mengalami update terbaru. Update terbarunya yaitu fungsi rank EQ. Ya, tapi bukan berarti fungsi ini tidak bisa kita gunakan pada Office 2010 ke atas. Ya, sejak video ini dibuat, fungsi rank ini masih bisa digunakan pada Office 2019. Ya, karena kebetulan saya menggunakan Office 2019 dalam video ini. Nah, lanjut. Setelah itu, buka kurung. Nah, di sini ada keterangan yang terkait mengenai fungsi rank ya. Setelah buka kurung, yang diminta adalah number. Ya, number atau angka ya. Nah, angka ini merupakan nilai angka acuan yang akan dicari ranking atau peringkatnya. Ya, sel yang berisi angka. Dalam hal ini sel D5. Ya, saya klik sel D5. Nah, setelah itu kita pisahkan dengan titik koma. Lalu sekarang yang diminta adalah referensi. Ya, referensi di sini merupakan sekumpulan nilai angka pada rank di Excel. Ya, dalam hal ini saya blok mulai dari sel D5 sampai sel D9. Nah, setelah itu kita pisahkan titik koma kembali. Nah, di sini di bagian order ya. Di sini ada dua nilai, 0 dan 1. Yang sebagai acuan untuk mengurutkan daftar nilai yang menentukan ranking atau peringkat. Nah, misalnya jika sekarang ya saya isi dengan 0 ya, lalu tutup kurung, kemudian saya enter. Nah, maka siswa 1 dengan nilai 95 itu dapat ranking pertama. Nah, tapi jika 0 ini saya ganti dengan 1, kemudian saya tekan tombol enter, ya, maka siswa 1 ini dapat peringkat atau ranking 5. Jadi ulang kembali, 0 dan 1 ini hanya untuk acuan untuk mengurutkan daftar nilai yang nantinya menentukan ranking atau peringkat. Dan ini kalau saya enter, kenapa hasilnya 5? Ya, karena siswa 1 ini meskipun nilainya 95, tapi dia dianggap sebagai ranking kelima. Jadi dia akan mengambil dari peringkat yang paling tinggi, yaitu 5. Ya. Saya kembalikan lagi di sini, 0. Kemudian enter. Ya, 95, ranking 1. Atau jika kita tidak ingin menentukan urutan dari peringkatnya, ya, yang 0 ini atau satunya itu tidak usah diketik. Jadi saya kosongkan sekarang seperti ini. Yang ordernya
tidak ada. Kalau saya enter sekarang, maka hasilnya sama, ya 1 ya. Nah, tapi di sini ada yang aneh, ketika saya copy rumusnya ke bawah, nah semua siswa dapat ringkat pertama. Ya, Ian 87 itu peringkat pertama juga ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, ya ini saya ulang, ya kita perlu melakukan yang namanya absolut kolom dan absolut baris. Nah, caranya, ini saya ulang rumusnya ya. Ketik sama dengan, kemudian fungsi yang namanya range, lalu buka kurung, kemudian angka acuan yang akan dicari ranking atau peringkatnya, yang merupakan sel yang berisi angka. Ya, dalam hal ini sel D5. Lalu, saya pisahkan dengan titik koma. Kemudian referensi selnya saya blok kembali mulai dari sel D5 sampai sel D9. Nah, sampai di sini, agar rumusnya tidak berubah pada saat kita copy rumusnya, itu perlu kita lakukan yang namanya absolut kolom dan absolut baris. Nah, caranya, tekan tombol F4 di keyboard. Nah, setelah menekan tombol F4 di keyboard, maka nama selnya berubah. Ian diawali dengan tanda dolar, ya, dolar D, dolar 5, yang artinya absolut dari kolom D dan absolut dari baris ke-5 sampai baris ke-9. Hal ini kita lakukan agar pada saat kita mengcopy rumus ini ke bawah, rumusnya tidak berubah alias terkunci pada sel E5. Nah, mengenai sel absolut dan kolom pada Microsoft Excel, ini kita sudah pernah bahas di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa search di playlist ini mengenai absolut kolom dan baris pada Microsoft Excel. Nah, setelah itu tutup kurung. Ya, jadi saya tidak menyertakan acuannya ya, 0 dan 1. Setelah itu tekan tombol enter di keyboard. Ya, siswa 1 dengan nilai 95 itu dapat ranking 1. Sisanya tinggal kita copy rumusnya ke bawah, klik dan tahan tombol kiri pada mouse, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini sudah betul. Siswa 1 nilai 95 dapat ranking 1, di ranking 2, ranking 3, 4, dan 5. Nah, jika saya tambahkan di sini acuannya 0, ya maka hasilnya sama. Nah, jika 1, saya ganti dengan 1 sekarang. Maka peringkatnya akan dimulai dari nilai yang terbesar, yaitu 95 dapatnya ranking 5, 92 dapatnya 4, ini 3, 2, dan 1. Nah, selanjutnya ini fungsi rank EQ ya, yang merupakan update terbaru dari fungsi rank di Microsoft Excel. Jadi fungsi rank EQ ini mulai dikenalkan pada Office versi 2010 kalau tidak salah ya. Ketik sama dengan, kemudian rank EQ, lalu buka kurung. Nah, kemudian saya klik sel D5, saya pisahkan dengan titik koma, kemudian blok mulai dari sel D5 sampai sel D9. Nah, setelah itu kita kunci kolom dan barisnya agar pada saat kita copy rumus ini, ya rumusnya tidak berubah-ubah ya. Artinya tetap di sel F5. F4 untuk absolut kolom dan baris, lalu tutup kurung. Setelah itu tekan tombol enter di keyboard. Nah, sisa 1 dapat ranking 1 dengan nilai 95. Tinggal kita copy rumusnya ke bawah ya. Peringkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, saya rasa cukup mengenai fungsi rank dan rank EQ pada Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.